Halo Bu Muda, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Fania Widya dengan NIM 2003001072093. Saya akan mempresentasikan hasil ujian saya, yaitu ujian tengah semester dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Baik, saya akan masuk kepada prinsip dasar akuntansi pajak. Nah, ini ada pengantar terlebih dahulu. Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk wajib pajak. Ini dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, akuntansi perpajakan ini menekankan kepada dasar perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar dan sebagai dasar untuk penyusunan surat pemberitahuan atau SPT, serta sebagai bahan pertimbangan konsekuensi yang timbul atas suatu transaksi atau kegiatan perusahaan. Oke, kemudian saya masuk kepada tujuan. Akuntansi perpajakan ini ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, yaitu sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk pajak penghasilan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu B, yaitu sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau BKP untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian berikutnya yaitu yang C adalah menghitung besarnya pajak yang terhutang, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang D yaitu memberikan peluang menggunakan yang C, yaitu menghitung besarnya pajak yang terhutang, baik pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Kemudian berikutnya yang D yang tadi terpotong, yaitu memberikan peluang menggunakan beberapa keputusan hanya untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Kemudian yang berikutnya yaitu yang E, yaitu sebagai dasar pertambahan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak. Yang berikutnya yaitu kerangka akuntansi pajak. Kerangka dasar untuk akuntansi pajak dalam penyusunan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi bagi otoritas pajak atas kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, yang pertama ini adalah laporan keuangan meliputi neraca dan laba rugi. Ditambah informasi lain seperti rincian aktiva tetap sebagai pelengkap SPT. Laporan utama yaitu laporan rugi laba fiskal. Kemudian yang berikutnya yaitu B, yaitu tanggung jawab menyusun laporan keuangan fiskal terletak pada wajib pajak atau kausanya. Berikutnya ini laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan dalam hal wajib pajak melakukan pembukuan meliputi neraca, laporan laba rugi, komprehensif, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, kemudian dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain
serta materi penjelasan laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi keuangan. Bila diterbitkan untuk orang lain seperti investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat. Oke, ini saya akan masuk kepada slide berikutnya, yaitu ciri dari keuangan fiskal ini sendiri yang telah diberikan, yaitu yang pertama, dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Kemudian yang B yaitu sensitivitas informasi, bukan materialitas. Nah, kemudian yang C, laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan etikat baik. Kemudian substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke, ciri yang berikutnya adalah dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang piutang, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menurut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Kemudian yang berikutnya yaitu laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Kemudian yang F yaitu akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Kemudian yang G yaitu apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Baik, baik Ibu, berikut adalah sumbernya. Dan terima kasih Bu Murda atas waktunya yang telah diberikan. Mohon maaf atas sangat kurangnya presentasi ini.